Penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memasuki fase krusial. Setelah lebih dari 4 tahun proses penyidikan, 10 manajer investasi kini resmi menyandang status terdakwa korporasi. Mereka akan menghadapi persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat, 29 Agustus 2025. Kasus yang mencuat sejak 2020 ini bukan skandal kecil. Negara disebut merugi 22,78 triliun rupiah, menjadikannya salah satu kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. 10 korporasi dalam sorotan dalam kasus korupsi Asabri yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah meregister 10 perkara korupsi pada Jumat 22 Agustus. Mereka adalah Untuk mengadili kasus ini, 5 hakim ditunjuk, Lucy Ermawati SHMH, Darus Swastikarini SH, Juandra SHMH, Jaini Basir SHMH, dan Dr. Ida Ayu Mustikawati SHMH. Sidang perdana akan digelar Jumat, 29 Agustus mendatang, tegas Andi Saputra, juru bicara PN Jakarta Pusat sekaligus Hakim Ad hoc Tipikor. Dari 10 perusahaan, PT Rekapital Asset Management menjadi sorotan. Mengacu data OJK, 99% sahamnya dimiliki PT Rekapital Advisors, yang dikendalikan PT Tripilar Guna Perkasa. Di balik Tripilar, muncul nama-nama besar. 1. Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi sekaligus CEO Lembaga Pengelola Investasi Danantara. 2. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3. Elvin. Keterkaitan ini memantik pertanyaan publik. Sejauh mana peran para pengendali di balik perusahaan yang kini duduk di kursi terdakwa? Hingga berita ini ditulis, Rosan belum memberikan tanggapan, meski upaya konfirmasi dilakukan sejak Jumat malam, 22 Agustus. Kasus Asabri sejatinya sudah menjerat 8 tokoh utama sejak 2020. 2 nama besar, Beni Cokrosaputro dan Heru Hidayat, bahkan sempat dituntut hukuman mati. Namun, keduanya akhirnya divonis nihil lantaran sudah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam kasus Jiwasraya yang merugikan negara 16,8 triliun rupiah. Lain cerita dengan perwira tinggi purnawirawan yang pernah memimpin Asabri. 1. Letjen Purnawirawan Sony Wijaya, vonis 18 tahun. 2. Maijen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri, vonis 15 tahun. Tak ketinggalan para pelaku sektor swasta seperti Teddy Cokrosaputro, Jimmy Sutopo, dan Lukman Purnomo Sidi, dengan hukuman belasan tahun penjara plus denda ratusan miliar. Persidangan mendatang menjadi ujian besar bagi penegak hukum. Mampukah negara menjerat korporasi raksasa yang menjadi simpul dari skandal keuangan ini? Ataukah kasus ini akan berakhir dengan vonis ringan dan drama hukum berkepanjangan? Yang pasti, publik menanti. Di balik angka 22,78 triliun rupiah, ada cerita tentang kepercayaan yang dikhianati, prajurit yang dirugikan, dan wajah hukum Indonesia yang dipertaruhkan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.